Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aditya Sindu Sakti selaku dosen pengampuh mata kuliah farmakognosi. Kami dari Prodi S1 Farmasi kelas B Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peragakan dan natrium alginat. Sebelumnya, saya di sini akan membacakan nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Habib Hussein Syaifuddin. 2. Quratul Lailiyah. 3. Nabila Ar-Rohmah. 4. Husnul Khotimah. Dan yang kelima, Yuli Anugrahayu Harsat. Peragakan sendiri memiliki sinonim duri kambing, gam dragon, gam peragakan, dan hogam. Sumber biologis: eksudat bergetah kering udara mengalir secara alami atau diperoleh dengan sayatan dari batang atau cabang Astragalus gummifer labil atau spesies dari Astragalus tertentu lainnya yang termasuk dalam famili Leguminosae. Sumber geografis: tanaman tumbuh di daerah pegunungan Turki, Suriah, Iran, Irak, dan bekas Uni Soviet. Budidaya, koleksi, dan persiapan: tumbuh pada ketinggian 1000 sampai 3000 meter, semak sangat berduri, masing-masing daun majemuknya memiliki kekar tajam rancing yang bertahan setelah jatuhnya selebaran. Untuk mendapatkan eksudat sendiri dilakukan dengan proses penyadapan. Gam dapat diperoleh dari tanaman di tahun pertama mereka, tetapi kemudian dikatakan berkualitas buruk dan tidak layak untuk penggunaan komersil. Oleh karena itu, tanaman disadap di detik tahun. Nantinya diambil dari dasar kedalaman 5 cm dan bagian yang terbuka disayat dengan pisau tajam yang memiliki ujung tombak yang tipis. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Habib Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Hussein Syaifuddin. Saya di sini akan membacakan slide yang nomor 4. Konstituen kimia. Trangagan terdiri dari dua fraksi vital. Yang pertama adalah larut dalam air atau disebut sebagai tragajalin, dan yang kedua tidak larut dalam air yang dikenal sebagai basor. Keduanya tidak larut dalam alkohol. Lalu komponen keduanya dapat dipisahkan dengan penyaringan lendir tragagan yang sangat encer dan ditemukan hadir dalam konsentrasi mulai dari 60% sampai 70% untuk basorin dan 30-40% untuk tragajalin. Konstituen asam tragajalin pada hidrolisis menghasilkan galaktosa, silosa, dan asam galakturonat. Sedangkan basorin akan terhidrolisa menghasilkan asam galakturonat, D-galaktopiranosa, L-arabinosa, ransnosa, dan D-sililopiranosa. Pembajak dan pengganti. Permen karet traganda tingkat rendah yang dikenal sebagai hop traganda adalah digunakan dalam industri tekstil dan dikenal dalam pembuatan acar. Araya gum yang kadang-kadang dikenal sebagai sterculia gum atau traganda India selalu digunakan sebagai pengganti tragakan karet. Toksikologi. Tragagan sangat rentan terhadap degradasi bakteri dan preparat yang terkontaminasi dengan enterobacteria dan telah dilaporkan menyebabkan kematian janin. Kegunaannya: delmuken, emolian, agen pengental, agen pengemulsi, dan adhesif. Tes kimia 1. Larutan tragakan dalam air mendidih dengan konsentrasi HCl tidak menghasilkan warna merah. Yang kedua, tidak menghasilkan warna merah dengan ruthenium merah larutan. Yang ketiga, ketika larutan tragakan direbus dengan sedikit tetes ferric klorid 3 berair 10% B/V menghasilkan endapan kuning pekat. Yang keempat,
Ini memberikan endapan berat dengan timbal asetat. 5. Ketiga teragakan dan oksida tembaga yang diendapkan adalah dibuat untuk larut dalam konsentrasi NH4OH itu menghasilkan sedikit mengendapkan. Menggunakan ini digunakan sebagai obat peredam batuk dan pilek dan untuk mengatasi diare. Ini digunakan sebagai emolian dalam kosmetik. Teragakan digunakan sebagai pengental, pensuspensi suspen, dan sebagai bahan pengemulsi. Ini digunakan bersama dengan akasia sebagai zat pensuspensi. Lendir teragakan digunakan sebagai zat pengikat dalam tablet dan juga sebagai eksipien dalam pil. Bubuk teragakan juga digunakan sebagai perekat. Ini juga digunakan dalam lotion untuk penggunaan luar dan juga dalam jeli spermisida. Hal ini juga digunakan sebagai stabilizer untuk es krim di konsentrasi 0,2 sampai 0,3% dan juga dalam saus. Teragakan memiliki telah dilaporkan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker secara in vitro dan dalam keadaan hidup. Morfologi. Warna, berwarna putih atau putih kekuningan pucat. Bau, tidak berbau. Rasa, mucilaginous. Bentuk dan ukuran. Teragakan terjadi dalam bentuk pita atau serpihan. Serpihan berukuran sekitar 25 x 12 x 2 mm. Penampilan permen karet itu terangsang, tembus pandang dengan melintang dan hubungan longitudinal fraktur pendek. Natrium alginat 1. Algin 2. Garam natrium asam alginat 3. Sodium polimanurona 4. Kelgin 5. Minus protanal. Sumber biologis. Garam natrium dari asam alginat. Alginik asam adalah asam poliuronat yang terdiri dari manuronat tereduksi dan asam glukuronat yang diperoleh dari alga pertumbuhan spesies famili Phaeophyceae. Yang umum spesies adalah Macrocystis spirifera, Laminaria digitata, Asopilum nodosum, dan Duruile lawsonia. Sumber geografis. Ditemukan di lautan Atlantik dan Pasifik, terutama di garis pantai Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Skotlandia. Di India ditemukan di dekat pantai dari Saurashtra. Pengumpulan dan persiapan. Tanaman tahunan yang hidup dari 8 hingga 12 tahun dan tumbuh sebanyak 30 cm per hari. Rumput laut raksasa ini ditemukan terutama di Samudra Pasifik. Pemanenan mekanisme dilakukan sekitar 4 kali dalam setahun. Asam alginat hadir di dinding sel. Rumput laut adalah dipanen, dikeringkan, digiling, dan diekstraksi dengan natrium encer. Larutan karbonat yang menghasilkan massa pucat. Asam alginat yang terkumpul diolah dengan natrium karbonat untuk netralisasi dan diubah menjadi garam natrium. Itu kandungan asam alginat pada basis padat kering bervariasi dari 22% hingga 35% di semua varietas ganggang coklat. Sejarah. Pertama kali diisolasi oleh ahli kimia Inggris Stanford pada tahun 1883 dan di Inggris pertama kali dipasarkan pada tahun 1910. Produksi komersial dari algin pertama kali dimulai pada tahun 1929 di Amerika Serikat. Sejak saat itu adalah diproduksi di Inggris, Perancis, Norwegia, dan Jepang. Saat ini total produksi algin diperkirakan lebih dari 15.000 per tahun. Produk yang dipasarkan syarat terutama digunakan untuk pengobatan lambung dan duodenum, MAH, gastritis erosif, reflux esophagitis. Atau dosis biasa adalah 20-60 ml per oral, 3-4 kali sehari sebelum makan.
dan hemostasis pada biopsi lambung. Atau dosis biasa adalah 10-30 mili dengan endoskopi diikuti dengan 30 mili per oral. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Yuli Anugrahayu Harsar. Morfologinya. Warna, putih untuk memoles bubuk berwarna, bau, tidak berbau, rasa, hambar, penampilan, bentuk kasar atau halus, ini mudah larut dalam air membentuk kental larutan koloid dan tidak larut dalam alkohol, eter, kloroform, dan asam kuat. Tes identifikasi. 1. Pembentukan endapan dengan kalsium klorida untuk larutan 0,5% sampel dalam natrium hidroksida. Tambahkan 1/5 volume larutan kalsium 2,5% klorida, endapan agar-agar yang tebal terbentuk. Tes ini membedakan natrium alginat dari gam Arab, natrium karboksimetilselulosa, karagenan, gelatin gam, gati, karayagam, dan tragakan gam. 2. Pembentukan endapan dengan amonium sulfat untuk larutan 0,5% sampel dalam natrium hidroksida. Tambahkan setengah dari volume larutan jenuh amonium sulfat, tidak ada endapan yang terbentuk. Tes ini membedakan natrium alginat dan agar, natrium karboksimetilselulosa, karagenan, metilselulosa, dan pati. 3. Uji alginat dengan membasahi 1-5 mg sampel dengan air dan tambahkan 1 mili asam besi sulfat. Dan dalam 5 menit, warna merah ceri berkembang yang akhirnya menjadi ungu tua. 4. Larutan 1% dalam air membentuk endapan agar-agar berat dengan asam sulfat encer. Konstituen kimia algin terutama terdiri dari garam natrium dan alginat, polimer, linear asam L-gluronat, dan asam D-manuronat. Larutan natrium alginat tidak boleh disimpan dalam wadah logam. Itu diawetkan dengan penambahan 0,1 kloroksilenol, klororesol, asam benzoat, dan paraben. Kalium, aluminium, dan kalsium alginat juga digunakan sebagai obat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2B. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata atau salah penulisan dalam materi presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.